Yo, halo semuanya, ketemu lagi nih kita di hari yang udah mulai sering hujan ya. Masih pada sehat kan? Jemuran jangan lupa diangkat ya. Oke, di video kali ini kita lanjutin School Tales The Series di episode yang keempat. Apa jadinya jika sebuah buku tentang mayat bisa mewujudkan keinginan buruk kita terhadap orang lain, terutama bagi orang-orang yang dulunya baik namun kemudian dia tersakiti? Beginilah yang dialami Saipar, siswi pindahan yang coba melawan perundungan di sekolah barunya. Namun pada akhirnya dialah yang menjadi targetnya. Oke, bagaimana kisah selengkapnya? Tanpa basa-basi panjang lebar kali tinggi, langsung saja kita gas kuy. How you like that? You gon' like that? Konon perpustakaan bukan hanya menampung lebih dari sekedar buku, namun ada juga rahasia yang mungkin saja bisa kamu baca. Dulu kala ada seorang gadis yang menginginkan seorang teman yang selalu berada di sisinya. คุณอาจจะมีโอกาสได้เปิดอ่านมัน Ditampilkan di sebuah kantor kepala sekolah, seorang gadis pindahan bernama Saipar melaporkan tindakan bully yang dilakukan oleh Keo. Yang pada saat bersamaan, si Keo ini lagi dihukum di luar ruangan. Setelah laporan selesai, Sarpan meninggalkan kantor diikuti tatapan dendam dari Keo yang terus menatapnya. Saat pulang sekolah, Saipan panik dong. Ternyata Keo dan gengnya sedang memburunya. Saipan bersembunyi di dalam perpustakaan, yang dimana di dalam perpustakaan itu terdengar suara desahan yang memanggil nama Saipan. Dan tiba-tiba Keo-nya datang dong. Hampir saja Keo memukul Saipan, namun untungnya seorang pustakawan atau guru perpus gitu melerai kegaduhan di sana. Dia adalah Bu Guru Narin. Saipan pun menawarkan bantuan pada Bu Guru Narin untuk beresin buku-buku yang tergeletak. Lagi asik-asiknya natain buku, tiba-tiba ada tetesan dari atap perpus yang membuat Saipannya jadi penasaran. Apalagi baunya itu loh, nggak karuan banget. Tiba-tiba lagi terjatuhlah sebuah buku berjudul Buku Tentang Mayat. Bu Narin pun menyuruh Saipan buat balik aja karena hari sudah mulai petang. Saipan pun menaruh buku itu kembali dengan hati yang masih penasaran. Nah, di sini terlihat ada kalium cyanida di dalam perpus. Entahlah apa fungsinya itu di sana. Saipan dan Bu Narin pun mulai mengobrol, di mana Saipan menanyakan tentang hilangnya seorang guru di sekolahan sesuai yang tertulis di koran. Bu Narin menjelaskan bahwa diyakini guru pria itu sudah tewas terbunuh, dan tempat terakhir guru pria itu berada adalah perpustakaan ini. Namun itu cuma rumor aja, toh selama jadi pustakawan nggak pernah tuh ngalamin hal-hal yang serem, begitu kata Bu Narin. Lebih lanjut, Bu Narin akhirnya menceritakan kisah kelam di sekolahan itu kepada Saipar, bahwa dulu banget, sekitar 20 tahun yang lalu ada seorang siswa bernama Ploipum. Dibully oleh teman-temannya dengan dikurung di toilet dan tersiksa selama 3 bulan di dalam sana. Hingga akhirnya Ploipum yang sudah nggak kuat menerima penderitaan yang terus-menerus, akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri di toilet tersebut. Yang dimana pas banget, toilet itu ada di atas perpustakaan. Bu Narin pun meminta kepada Saipan supaya nggak sungkan-sungkan untuk cerita kepada Bu Narin kalau ada permasalahan, agar hal-hal yang terjadi pada Ploipum tidak terjadi lagi. Saat hendak pulang, Saipan berpapasan dengan penjaga sekolahan yang membawa banyak banget bekas botol kalium cyanida, seperti yang ada di dalam perpus. Menurut penuturan penjaga sekolah, kalium cyanida tuh berfungsi untuk mengawetkan jaringan. Keesokan paginya, Saipan yang kepo tentang toilet lantai atas tempat meninggalnya Ploipum akhirnya coba mengecek toilet tersebut. Namun ternyata si Keo and the Gang datang dong, dan dibulilah Saipan di sini. Hingga akhirnya Saipan dikurung di toilet tersebut dengan menguncinya dari luar. Dan disinilah hal yang mengerikan terjadi pada Saipan, di mana ada sebuah pensil berdarah menggelinding ke arahnya. Dan saat itu juga muncullah hantunya Ploipum pada cermin, dan darah mengalir dari balik cermin tersebut. Saipan teriak-teriak gak ketulungan saking takutnya melihat hantu Ploipum.
Namun untungnya, Bu Narin datang menyelamatkan Saipan. Dan lagi-lagi Bu Narin menawarkan bantuan untuk Saipan kalau memang Saipan ada masalah pembulian. Namun Saipan menolak bantuan Bu Narin. Saat malam harinya Saipannya kaget dong. Loh, gimana ceritanya? Ada buku tentang mayat di tasnya. Namun Saipan tidak ambil pusing dan dia pun membacanya. Dan terdapat beberapa tulisan dengan cerita yang berbeda-beda. Saat sedang asyik membaca, ternyata Saipan sudah berada di alam lain atau beda dimensi gitu ya. Dimana dia berada di masa lalu, bertempat di toilet lantai atas. Dan disinilah akhirnya Saipan mengetahui kejadian yang sebenarnya tentang pembulian terhadap Ploy Pum. Dimana Ploy Pum mendapat hadiah ulang tahun dari temannya di toilet itu. Namun bukannya kebahagiaan, malah sebuah kekejaman. Dengan kue yang berisi bangkai tikus, serta Ploy Pumnya dikunci di toilet tersebut. Betapa tersiksanya Ploy Pum dengan mencakar-cakar pintu toilet berharap dia bisa segera keluar. Namun apa daya dan upaya, Ploy Pum tetap bertahan di sana selama 3 bulan. Hingga akhirnya Ploy Pum memutuskan mengakhiri hidupnya. Dan sebelum kematiannya, Ploy Pum menuliskan sumpah serapahnya di buku tersebut. Keesokan paginya, Saipan menanyakan tentang nasib teman-teman yang membuli Ploy Pum kepada Bu Narin. Yang ternyata kabarnya tuh mereka saling membunuh satu sama lain. Dan ini mirip banget seperti yang dituliskan Ploy Pum di buku tentang mayat tersebut. Dari sini Saipan menyimpulkan bahwa apa yang ditulis di buku tersebut maka akan benar-benar terjadi. Saat malam tiba, buku tentang mayat ini terbuka selembar demi selembar dengan sendirinya. Dan tiba-tiba muncul sebuah tangan dari dalam buku itu. Namun ternyata itu hanya mimpi buruk belaka. Keesokan paginya, Saipan yang udah mulai kesel dengan pembulian akhirnya menuliskan hal-hal buruk tentang Keo di buku tentang mayat tersebut. Saat itu akan ada acara di sekolahan. Saat melintasi tangga, apesnya bagi Saipan karena dia bertemu dengan Keo. Buku tentang mayat yang terjatuh pun akhirnya diambil Keo dan Keo pun membacanya. Di mana tertulis Saipan sangat membenci Keo dan Keo tidak akan mati dengan tenang. Melihat hal itu, Keo-nya langsung emosi dong. Apalagi saat itu siswa-siswa yang lain cuma diem-diem baik. Gak ada yang mau bantuin Saipan. Saipan coba melawan, namun apa daya tiada kuasa. Saipan cuma bisa pasrah saat rambutnya dicukur oleh Keo dengan model rambut abstrak alias mosak-masik gak karuan. Saipan pun ditinggalkan dengan kondisi amarah yang sudah memuncak. Dan muncullah hantu Ploy Pum memberi dorongan kepada Saipan agar melengkapi tulisannya terhadap Keo. Saat malamnya, Saipan melihat Keo di depannya dengan tingkah laku yang aneh. Dia menampari dirinya sendiri sembari meminta maaf kepada Saipan. Ternyata tubuh Keo sudah dalam kendali hantunya Ploy Pum. Hingga akhirnya Keo pun bunuh diri di depan Saipan. Siswa-siswa lain yang melihat itu langsung pada histeris. Sedangkan Saipan mencari buku tentang mayat di tasnya, namun ternyata sudah nggak ada. Saipan pun pergi ke perpustakaan dan dia pun menemukan buku tersebut. Namun ternyata di situ juga ada tulisan yang ditulis oleh Bu Narin. Belum selesai membaca, sesosok mayat yang sangat bau jatuh dari atap. Saipan pun langsung kabur. Saipan bertemu Bu Narin yang sedang menyuntikkan sesuatu ke kepalanya. Dan bisa kita simpulkan ya bahwa itu adalah kalium sianida, bahan kimia yang berfungsi sebagai pengawet jaringan. Dan di sini akhirnya terungkap juga bahwa ternyata Bu Narin juga pernah menuliskan sesuatu di buku itu. Karena apa? Karena dulunya tuh Bu Narin guru baru di sekolah itu. Namun guru-guru lain tidak menyukainya dan malah mengasingkannya ke perpustakaan. Setiap harinya Bu Guru Narin ini difitnah. Namun semua itu berubah saat seorang guru pria bersikap baik kepadanya. Tapi guru pria ini malah bercocok tanam secara paksa terhadap Bu Narin. Bu Narin pun menuliskan agar guru pria itu harus mati di perpustakaan. Dan kemungkinan mayat yang jatuh dari atap adalah guru pria tersebut. Pada akhirnya apa yang diminta harus ada bayarannya. Yap, ketika tujuan untuk membunuh seseorang dengan cara yang diinginkan sudah tercapai, maka bayarannya adalah jiwa dan raga kita akan diambil. Mendadak Bu Narin bertingkah seperti orang kesurupan dengan berbagai macam makhluk dan coba menyerang Saipan untuk diambil jiwa dan raganya. Saipan yang tidak bermaksud membunuh Keo merasa sangat ketakutan, apalagi setelah tahu ternyata taruhannya adalah jiwa dan raganya.
Tiba-tiba muncul telapak tangan dari mulut Bu Guru Narin dan sebuah kepala dari perutnya. Dan akhirnya jiwa dan raga Saipan pun diambil oleh makhluk itu sebagai bayaran atas tercapainya hal yang dia inginkan. Berpindah pada masa sekarang, di mana seorang siswi sedang berada di perpustakaan dan sebuah buku terjatuh dengan sendirinya. Diambillah buku itu, dan seorang cewek menyarankan agar siswi itu membaca buku tersebut. Dan cewek itu adalah Saipan. Selesai. Selesai sudah untuk pembahasan episode yang keempat, dimana akhirnya Saipan menjadi bagian dari buku tentang mayat itu sendiri ya. Andai saja Saipan bisa mengontrol emosinya ya, pasti dia nggak akan nulis tuh di buku tentang mayat. Serta jiwa dan raganya kan nggak usah jadi jaminan. Tapi apalah daya dan upaya, memang beginilah skenarionya. Pesan yang dapat kita ambil dari episode 4 ini adalah dengan membuli tidak membuat dirimu jadi hebat, namun dengan membuli membuat dirimu jadi tak selamat. Ada sebuah kalimat mengatakan, rasa sakitku bisa menjadi alasan dari tawa seseorang, tetapi tawaku tidak boleh menjadi alasan rasa sakit seseorang. Ya, kira-kira begitulah ya. Oke lah, sekian dulu untuk videonya kali ini. Kita jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Ciao.